Wong Cilik jadi Wong Licik. Penulis Dairi Sudarman adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Itu atmosfer kekecewaan dan kekesalan yang dirasakan oleh setiap warga bangsa, meski sebagian tak peduli atau dianggap buta politik karena sesungguhnya tak diperdulikan dan dibutakan oleh rejim licik negara itu, termasuk khususnya bagi seluruh kader loyalis PDIP terhadap Jokowi sekarang. Ada gium keterwakilan sebagai Jenderal Wong Cilik yang dahulu sempat sangat dibanggakan, sudah tak pantas lagi disematkan kepada Jokowi. Publik sesungguhnya sudah keliru dan kecele atas citra gorong-gorong semenjak dari awalnya. Keaslian Jokowi sesungguhnya lebih banyak menyimpan kromosom DNA kelicikan, membuat dirinya mudah berubah dan berulang. Sekarang, demi kebaikan untuk rakyat, bangsa, dan negara, setiap warganya harus disadarkan Jokowi itu lebih layak disematkan julukan sebagai Jenderal Pemimpin Wong Licik. Dari sejarah dahulu, PDIP sebagai partai tertindas oleh kekuasaan Orde Baru yang kemudian dijatuhkan oleh gerakan Revolusi 98, bercita-cita ideal ingin mengangkat derajat Wong Cilik secara keseluruhan pada umumnya. Tetapi sayangnya ketika salah satu Wong Cilik itu diberi kekuasaan jabatan wali kota, gubernur hingga presiden, ternyata dalam segala hal kepentingan syarat dan syariat jabatan kepemimpinan yang membutuhkan tebalnya jiwa kebangsaan, nation state building, kredibilitas intelektual, kompetensi ketokohan kenegarawan dan kerakyatan, bahkan keharusan adanya jaminan level tinggi keimanan religiusitas pada ketuhanan dan sebagainya, itu tidak cukup mumpuni dimilikinya. Bahkan seperti moral hazard sangat jauh melebihi dari standar, apalagi manakala modus ijazah palsu itu benar-benar terbuktikan. Maka artikulasi Wong Cilik itu pada dasarnya secara harfiahnya adalah orang miskin secara material dan moral, bodoh secara intelektual, dan tak berkompeten dalam ilmu meritokrasi, demokrasi, dan birokrasi, serta dengan aras profesionalisme kenegaraannya. Saat diberi kekuasaan jabatan tertinggi pemimpin negeri itu adalah malah berulah dan berpola sudah menunjukkan tindakan kepalsuan dan kebohongan publik, padahal sudah disumpah di bawah Al-Quran. Dinomorsatukan ambisiusme egoistik yang kemudian membuka peluang kebohongan pertama, kemudian mencetak kebohongan berulang-ulang dilakukannya untuk mendapatkan segala keinginan individualnya. Sengaja dilupakan dan tak terlupakan untuk kepentingan rakyatnya dengan menjauhi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Segala tindakan non-etika dan nirmoral melawan Tuhannya karena kebenaran dan keniscayaan politik kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang tengah diemban di pundaknya itu di Republik ini adalah Vox Populi Vox Dei yang selama 1 dekade kemudian itu terbuktikan setelah pencapaian kekuasaan individual terpuaskan dengan kecenderungan munculnya kepemimpinan otoriter. Otoritarianisme hanya bergeser sedikit, itu pun ke arah aura politik negatif menurut diskursus akademis ilmu politik. Yaitu kali ini kekuasaan-kepuasan kelicikannya itu diteruskan dalam konteks keberlanjutan untuk kepentingan politik dinasti keluarganya. Dan kebenaran Wong Cilik berubah menjadi Wong Licik secara berkeniscayaan ketika Jokowi di backup oleh para konglomerasi oligarki disebut 9 naga dengan porosnya negara penguasa ekonomi baru dunia RRC Tiongkok yang dasarnya karena licik sudah disadarinya berpeluang bersama untuk merampok negara sehabis-habisnya. Semenjak itu, euforia korupsi, kolusi, dan nepotisme mewabah. Trilogi iblis demi melanggengkan ideologi tahta, wanita, dan harta melanda, membanjuri, dan membanjiri seluruh para elit politik, suprastruktur lembaga tinggi negara, dari DPR, MA, MK, KPK, BPK, bahkan TNI dan Polri. Jokowi kemudian menjemakan Indonesia tak lebih hanya menjadi the state of rubbish alias negara sampah. Sementara menjadikan rakyatnya bertahan hidup hanya dengan mengais-ngais sampah itu, rakyat menjadi para pemulung negara belaka.